Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai computer engineering, dan forum diskusi ini nanti bakal dipimpin oleh saya selaku moderator Sadam Habibie Toma NPM 17, dan ada 4 pembicara. Ini boleh perkenalkan diri dulu. Dari aku, nama aku Realisabeth Fokusuma, NPM 29. Boleh lanjut ke yang lain. Aku sama Yani, NPM 51. Aku Anastasia Victoria Yorsa, NPM 49. Aku Syakira Rahman, PM 13. Oke, jadi seperti yang tadi udah dibahas atau dikasih tahu, hari ini kita bakal ngebahas computer engineering. Dan mungkin dari teman-teman pembicara nih, dari titik-titik pembicara, mungkin ada yang mau ngomong dulu gak nih mengenai apa sih computer engineering, biar teman-teman nanti yang nonton video ini bisa tahu apa itu computer engineering dari sudut pandang masing-masing. Mungkin boleh dari siapa nih yang mau duluan nih? Aku deh, kalau dari aku ya, computer engineering itu kan secara arti dari bahasa Indonesia sendiri aja teknik komputer gitu. Dimana beberapa teknik komputer itu nggak cuma mempelajari tentang pemrograman gitu, yang tentang software kayak gitu, tapi teknik komputer itu juga mencangkup seluruh seluruh hal yang ada di komputer, yang kayak misalnya hardware, terus software, terus maupun yang apapun itu gitu. Nah, jadi kalau menurut aku teknik komputer itu hal-hal yang membahas tentang komputer yang seluruhnya, kayak generalnya dari komputer itu sendiri. Oke, mungkin itu dari Relisa. Mungkin ada yang nggak setuju atau ada yang berbeda pendapat, atau udah setuju semua nih sebelum kita lanjut? Oke, mungkin dirasa udah setuju semua. Nah, topik bahasan utama kita kali ini itu akan ngebahas tentang skill apa aja sih yang dibutuhin oleh seorang computer engineering, dan kita harus ngurutin skill mana aja yang paling penting dan nggak terlalu penting bagi seorang computer engineer. Mungkin dari teman-teman lagi nih, dari teman-teman pembicara, ada yang mau ngasih tahu dulu gak sih dari pandangan pribadinya tentang skill apa yang dibutuhin sama seorang computer engineer? Kalau dari aku, menurut aku sih salah satu skill yang penting untuk dipunyai seorang computer engineer adalah problem solving. Soalnya kan pasti computer engineer ini pasti ketemu banyak masalah, dan emang salah satu hal yang dilakuin adalah memecahkan masalah. Jadi tentunya problem solving ini bakal membantu sekali. Itu menurut saya cukup penting. Dari Tasya bilang problem solving nih salah satu skill yang penting dibutuhin sama computer engineer. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang berbeda pendapat atau ada yang mau nyanggah? Aku mau nambahin deh, menurut aku sih yang paling penting dari skill yang harus dimiliki oleh seorang computer engineering itu adalah salah satunya komunikasi. Kenapa? Karena biasanya kan kita dikenal kayak orang IT dikenal sama orang yang susah kayak berkomunikasi kayak gitu karena sehari-harinya sama komputer kayak gitu. Nah, sementara komunikasi itu menurut aku sangat penting. Salah satunya saat kita kayak mendemokan program aplikasi yang udah kita buat ke klien-klien supaya bisa dimengerti sama orang-orang awam yang non TI kayak gitu, dan nggak dengan komunikasi ini kita juga bisa berkoordinasi antara satu sama lain dengan baik dan benar gitu supaya nggak ada kesalahan salah paham kayak gitu. Oke, ini berarti udah ada dua pandangan yang berbeda nih ya. Yang pertama ada yang mengenai problem solving, dan ada yang
setuju kalau misalnya komunikasi juga penting. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman pembicara yang lain ada yang mau ngasih pendapat lagi kan? Dari aku deh. Boleh. Kalau menurut aku sih tadi udah tepat juga. Tapi aku mau menambahkan salah satunya yaitu inovatif. Karena kan kalau computer engineering itu di bidang teknologi ya, dan teknologi itu semakin hari itu semakin terus berkembang gitu. Dan jadi pemikiran inovatif itu menurut aku sangat dibutuhkan untuk profesi computer engineering. Oke, dari Salma bilang inovatif juga penting. Mungkin ada yang mau nyangga atau ngasih pendapat baru? Kalau aku ya, kalau dari aku, yang paling penting sebenarnya kalau misalnya dibilang paling penting tuh semuanya penting karena emang semua mencangkup hal-hal yang dibutuhkan orang ketika di dunia kerja. Cuma sebagai seorang computer engineering, kita itu nggak jauh-jauh banget sama coding, dimana semua program yang ada di komputer itu, maupun itu di hardware maupun software itu pun juga ada beberapa yang memerlukan coding. Nah, itu tuh juga merupakan hal penting, skill penting yang harus dimiliki oleh computer engineering sih. Jadi kalau misalnya dibilang yang paling penting pun sebenarnya semuanya penting gitu, nggak bisa dipisah-pisahin karena ya emang itu yang skill-skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Cuma sebagai computer engineering pun ya salah satu utama yang paling penting yang kita udah selalu pelajarin dan nggak pernah lepas menurut aku adalah coding. Oke, jadi ini udah ada 4 berarti 4 skill yang berbeda. Kalau dari Tasya tadi ada problem solving, Syakira bilang komunikasi, Salma bilang inovatif, dan terakhir tadi dari Relisa bilang coding penting, cuman nggak terlalu penting. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih, lebih baik kita ngurutin dulu nih sesuai yang jadi target pembicaraan kita, yaitu skill apa sih yang paling dibutuhin di sini. Karena udah ada 4, berarti kita urutin dulu nih dari 4 yang udah ada ini, dari problem solving, komunikasi, inovatif, dan terakhir tadi coding. Mungkin dari teman-teman pembicara nih ada yang mau ngasih pendapat dulu gak dari 4 skill ini? Skill apa sih yang paling penting dimiliki oleh seorang computer engineering? Dari aku ya, kalau buat ngurutin pun, kalau misalnya dari aku sendiri, karena yang tadi aku udah bilang, apa yang selalu kita pelajarin dari awal itu, yang pasti bakal kita bawa. Yang pertama, yang paling penting menurut aku adalah coding. Terus habis itu yang kedua, ketika kita ngoding, habis itu kita menerima suatu masalah di dalam pemrograman itu, kita harus berpikirkan kayak gimana cara nyelesainnya, gimana cara cari solusinya. Nah, kalau menurut aku yang kedua itu problem solving itu skill yang paling penting. Jadi yang pertama coding, yang kedua problem solving. Terus yang ketiga karena kita program itu pasti apa ya kayak mungkin ada proyekan dan apapun itu, di mana proyek ini pun kita harus mikir sendiri. Kayak misalnya kita membuat sebuah aplikasi yang bermanfaat di masyarakat pun itu idenya nggak menjiplak atau plagiatin ide orang lain. Maka yang ketiga itu ada inovatif. Nah, karena sebagai seorang teknik komputer itu kita nggak mungkin kerja sendiri, karena pasti kita ketika membuat program apapun kita sama-sama sama tim. Maka yang kelima itu komunikasi itu. Yang keempat komunikasi. Kalau dari aku. Oke, itu tadi dari Relisa. Mungkin aku rangkum dikit. Jadi kalau dari Relisa, yang paling utama adalah coding, karena itu basic dari seorang computer engineering. Terus yang kedua ada problem solving sebagai alur penyelesaian masalah dari permasalahan yang mungkin muncul nantinya. Terus inovatif
sebagai tuntutan karena teknologi ini semakin berkembang dan semakin maju. Dan terakhir ada komunikasi karena bisa jadi nanti kita ngambil proyekan ataupun hal-hal lain itu nggak sendiri tapi bisa bekerja dengan tim, maka terakhir komunikasi itu penting bagi Relisa. Oke, mungkin dari teman-teman pembicara yang lain ada yang mau menyanggah atau setuju dengan statement dari Relisa ini? Gimana? Kalau menurut saya urutannya menurut saya sih yang apa ya, bisa dibilang semuanya cukup penting. Jadi sebenarnya agak bingung juga kalau ingin mengurut. Tapi menurut saya kalau tadi kan komunikasi di paling terakhir, tapi menurut saya komunikasi cukup penting. Soalnya dengan komunikasi yang komunikasi hebat pasti nanti akan bisa bisa yang lainnya juga. Tuh. Itu sih, saya hanya ingin menambah itu aja. Oke, berarti tadi dari Tasya merasa komunikasi lebih penting karena tadi manusia ataupun termasuk seorang komputer engineer nggak mungkin kerja sendiri. Oke, dari teman-teman yang lain gimana, apakah udah setuju atau ada pendapat lain? Aku mau nambahin sedikit sih. Sebenarnya tadi udah setuju juga sama Relisa, sama Tasya juga tadi udah setuju. Sebenarnya agak bingung juga kalau disuruh urutin mana yang penting karena hampir semuanya juga penting. Tapi di sini aku mau ngelompokin aja sih kayak skill itu kan yang tadi kata Relisa itu coding. Nah itu termasuk ke hard skill. Nah itu juga pasti penting banget kan. Nah selain dari coding tadi, soft skill yang tadi udah disebutin sama teman-teman juga menurut aku itu penting. Jadi urutan yang kedua dari yang tadi udah aku usulin itu yaitu komunikasi. Karena setelah kita bisa coding, kita juga perlu gitu untuk berkomunikasi sama rekan-rekan yang lainnya supaya bisa berkoordinasi lah intinya. Nah setelah komunikasi kita juga harus bisa problem solving. Jadi setelah kita berkomunikasi dengan rekan-rekan, kita juga bisa bareng-bareng tuh nyelesain si project kan, misalkan kayak gitu dengan cara problem solving yang tadi. Terus setelah itu baru kita harus inovatif kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, ini menarik nih, ada perbedaan pendapat lagi dari urutannya. Kalau dari Syakira bedanya komunikasi itu di urutan kedua, kalau misalkan Relisa tadi komunikasi itu di paling terakhir. Mungkin terakhir nih dari Salma mungkin ada pendapat baru kan biar mungkin bisa jadi berat ke satu sisi atau mungkin nambah opsi baru. Oke, kalau menurut aku sih, aku menempatkan problem solving untuk yang di urutan pertama, karena menurut aku ini adalah hal yang terpenting, karena ya computer engineering itu butuh kemampuan problem solving yang sangat kuat gitu. Jadi kayak fondasi lah. Kan kalau misalkan kerjanya computer engineering itu kayak harus bisa menyelesaikan berbagai macam masalah kan. Jadi menurut aku problem solving itu adalah merupakan yang di urutan pertama. Nah, kemudian menurut aku inovatif karena yang tadi sih yang kata aku tadi sebelumnya perkembangan teknologi itu kan semakin cepat, jadi pemikiran yang inovatif itu jadi hal yang cukup penting gitu. Nah, kemudian komunikasi yang ketiganya itu. Ya komunikasi sebenarnya untuk setiap pekerjaan komunikasi itu adalah hal yang penting ya. Jadi menurut saya di ketiga ini ada komunikasi. Kemudian untuk coding itu di urutan terakhir. Itu kalau menurut saya. Oke, berarti ini ada opsi baru lagi nih berarti dari Salma tadi. Kalau ini tolong koreksi ya karena tadi ada sedikit kendala. Pertama itu tadi problem solving, yang kedua ada komunikasi, ketiga ada inovatif, dan terakhir coding. Benar gak? Yang keduanya inovatif. Oh, yang kedua inovatif.
Berarti udah ada 3 opsi nih berarti nih. Coding, problem solving inovatif, dan komunikasi. Yang kedua ada coding, komunikasi, problem solving inovatif, dan terakhir ada problem solving inovatif, komunikasi, dan terakhir ada coding. Mungkin dari teman-teman nih kita bahas lagi. Kira-kira pada sepakat di skill yang mana sih buat urutan yang pertama? Karena di sini berarti 2 orang udah condong ke coding, 1 komunikasi, dan 1 problem solving. Mungkin ada yang mau berpendapat dulu? Boleh. Kalau aku tetap yang pertama bakal ke coding, karena kita ketika coding baru menemukan masalah, baru kita bakal mikir problem solvingnya kayak gimana. Bener ya? Oke, itu dari Lisa berarti tadi coding tetap di urutan pertama. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Kalau dari aku juga tetap milih yang tadi coding karena boleh diulang tadi sedikit putus-putus ya. Jadi menurut aku tadi tetap si coding ini yang paling penting karena jelas kan kita concernnya ke computer engineering. Nah, jelas computer engineering itu kan pasti dasarnya itu harus ngoding kan kerjaannya, meskipun mungkin nggak semua ngoding, tapi ya dasarnya pasti ada coding. Jadi menurut aku tetap itu yang terpenting, dan meskipun skill-skill lainnya juga penting, tapi dasarnya itu adalah coding. Oke, saya kira juga setuju kalau misalkan yang penting coding. Mungkin dari Tasya atau Salman gimana? Kalau dari aku sih tetap juga problem solving atau enggak komunikasi. Karena kalau coding tuh sih menurut aku kayak bisa dilatih gitu, karena itu kan hard skill ya. Kalau misalkan problem solving itu sebenarnya kayak nggak semua orang itu problem solvingnya tuh bagus gitu. Oke, dari Salma setuju kalau misalkan problem solving itu yang paling penting. Mungkin terakhir dari Asia. Kalau dari saya yang pertama masih tetap ya komunikasi, karena coding menurut saya lebih sebagai skill yang pasti bisa dipelajarin gitu, dan komunikasi seperti agak lebih susah gitu untuk didapatkan gitu. Oke. Dari Tasya juga tetap komunikasi yang paling penting. Jadi di sini berarti 2 orang milih coding sebagai skill yang paling penting yang harus dimiliki seorang computer engineering. Terus 1 orang setuju problem solving dan 1 orang lagi setuju sama komunikasi. Mungkin karena tadi juga dari diskusinya mungkin belum mencapai mufakat, dan mungkin kita juga mungkin terbatas sama waktu, dan kebetulan di sini juga yang milih coding udah ada 2 orang. Mungkin bisa nggak nih kita sepakatin dari quorum atau dari pembicara yang ada di forum, karena di sini banyaknya di coding, mungkin sekitar 50%, teman-teman pembicara ada yang keberatan gini kalau misalkan kita menempatkan coding sebagai skill yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang computer engineering. Mungkin dari Aku setuju. Oke, dari Lisa setuju. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Aku setuju. Oke. Ada orang setuju.
Dari Tasya atau Salma mungkin boleh. Meskipun saya tadi tidak memilih coding, tapi karena di sini setengah dari bicara memilih coding, jadi saya setuju kalau coding ditempatkan di nomor 1. Oke. Oke, terakhir dari Salma. Dari aku juga setuju aja deh. Oke, Salma juga setuju. Jadi kita udah sepakat ya. Kalau misalkan coding jadi skill yang paling penting yang dimiliki oleh seorang computer engineer. Oke, coding kita coret, kita masih ada 3 skill lagi nih yang perlu diurutin. Yang pertama ada problem solving, terus ada inovatif, dan terakhir ada komunikasi. Mungkin boleh teman-teman berpendapat lagi, kira-kira skill apa sih yang terpenting yang ada di urutan kedua yang harus dimiliki oleh seorang computer engineer. Boleh bagi teman-teman yang udah punya pendapat, boleh disampaikan. Kalau dari aku ya, tadi kan aku pertama milihnya adalah problem solving, karena emang urutannya ngoding dapat masalah, habis itu kita bikin solusinya gitu. Cuma sebenarnya tadi waktu Syakira bilang komunikasi itu penting, sebenarnya aku mikir bahwa iya komunikasi penting, karena kita nggak mungkin ngerjain sesuatu tanpa komunikasi ke orang lain. Kayak misalnya kita menemukan masalah pun kita pasti komunikasi dulu ke ketuanya atau ke orang lain bahwa oh aku nemuin masalah nih yang kayak gini. Jadi kalau menurut aku komunikasi penting. Jadi nomor 2. Oke, dari Relisa, komunikasi adalah yang terpenting kedua. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana nih? Setuju atau? Aku setuju. Oke, dari Syakira setuju. Aku setuju sama Relisa. Oke, dari Tasya atau Salma? Oh, aku juga setuju. Oke, Tasya setuju. Terakhir mungkin dari Salma. Dari aku juga setuju sih, atau enggak problem solving juga. Oke, mungkin karena tadi juga udah banyaknya lebih condong ke komunikasi, kita sepakat bahwa komunikasi adalah skill terpenting kedua yang harus dimiliki oleh seorang komputer engineer. Oke, tinggal ada 2 nih, ada inovatif dan terakhir problem solving. Mungkin dari teman-teman boleh berpendapat lagi, skill ketiga yang paling penting dimiliki oleh seorang komputer engineer. Mungkin boleh bagi teman-teman yang udah punya pendapat. Atau mungkin karena tadi dari bahasan juga komunikasi beriringan dengan problem solving, apakah skill ketiga yang harus dimiliki oleh seorang computer engineer adalah problem solving? Mungkin boleh buat teman-teman yang mau berpendapat. Untuk yang problem solving sebagai nomor 3 sih setuju. Oke, dari Tasya setuju. Aku setuju sama Tasya di problem solving nomor 3. Oke, dari Lisa juga setuju. Dari saya kira sama. Aku juga setuju sih buat nomor 3-nya problem solving. Oke, dari Salma juga setuju. Terakhir dari Syakira gimana? Sama, aku juga setuju. Yang ketiga problem solving. Oke, berarti kita udah dapat semua urutannya nih ya. Berarti pertama tadi ada coding, kedua ada komunikasi, ketiga ada problem solving, terakhir berarti inovatif. Oke, kita udah punya 4 nih, 4 urutan pertama skill yang harus dimiliki oleh seorang computer engineer. Mungkin kita bahas lagi keluar. Nah, kira-kira di luar 4 skill itu, kira-kira ada lagi nggak sih skill yang harus dimiliki oleh seorang computer engineer? Aku ya,
Kalau dari aku sendiri presentasi sih, karena setiap proyek kita bakal ngepresentasiin ke ketuanya kan, misalnya ketika ada meeting kayak gitu, terus habis itu kita disuruh membuat suatu proyek, kita akan disuruh untuk mempresentasikannya. Nah, kalau misalnya kita mempresentasikannya dengan baik pun, kayak misalnya persuasif, terus habis itu alasan proyek itu dibuat dan lain-lain pun bakalan apa ya namanya tuh lebih ke ini, lebih diterima oleh kepalanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita asal-asalan dan presentasi, yang penting kita mempresentasikan proyek kita itu malah ngebuat jadi pikiran dari kepalanya tuh kayak, loh kok kayak gini proyekannya kayak gitu. Nah, menurut aku skill presentasi itu lumayan penting sih. Oke, tadi berarti dari Relisa itu presentasi yang penting. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pendapat lain? Kalau menurut aku ada skill tambahan lain yang bisa dimiliki, yaitu skill networking. Karena kan kalau tadi kan saat komunikasi juga udah diomongin kita nggak akan bekerja sendiri. Mungkin kalau sendiri mungkin bisa, tapi kalau misalnya kenal dengan orang-orang yang seprofesi, pasti bakal lebih gampang kalau bukan cuma untuk kerjanya, tapi untuk menambah skill juga yang lain-lain gitu. Oke, network, jaringan network atau relasi ya, ini berarti bagi Tasya ini penting karena tadi kalau misalkan dari pendapat Relisa, presentasi udah sedikit kebahas di bagian komunikasi. Mungkin dari Syakira atau Salma nih, boleh. Aku mau nambahin juga sih. Kalau menurut aku update dan upgrade seperti yang tadi udah aku jelasin di awal ya. Kalau teknologi itu semakin hari saya semakin maju gitu dan perkembangannya itu sangat cepat. Jadi ya seorang computer engineering perlu gitu untuk update dan upgrade. Dari Salma ada baru lagi nih, update dan upgrade. Mungkin boleh terakhir nih dari Syakira, kalau misalnya ada pendapat boleh. Aku mau nambahin sedikit sih, mungkin ini bisa masuk ke aku mau nambahin critical thinking. Jadi mungkin ini bisa masuk ke problem solving juga karena si kalau kita sebagai computer engineering kita harus memiliki critical thinking gitu karena dalam coding atau dalam memecahkan suatu masalah kita juga harus berpikir secara kritis gitu sehingga ya semua permasalahannya bisa terpecahkan gitu. Kita juga harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada kayak gitu. Oke, ini berarti ada 4 skill lagi nih. Ternyata cukup banyak dari teman-teman pembicara. Mungkin kita langsung lagi nih, kita urutin berarti dari urutan kelima. Kira-kira apa sih skill yang paling penting dari antara presentasi, networking, update and upgrade, dan terakhir ada critical thinking. Mungkin boleh buat teman-teman yang udah punya pendapat kira-kira dari 4 skill ini, skill yang mana sih yang bisa jadi skill kelima terpenting bagi seorang computer engineer? Kalau dari aku pilih kelima yang penting adalah critical thinking. Karena kalau misalnya kita problem solving sama critical thinking itu udah kayak satu bagian yang nggak bisa terpisahkan gitu. Dimana ketika kita mencari problem solving, maka di situ critical thinking kita diasah. Oke, dari Relisa setuju kalau misalkan yang kelima itu adalah
critical thinking. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat baru atau ada yang atau mungkin udah setuju nih sama relay sama Shakira ya berarti. Aku setuju sama Riley sama Shakira. Oke, dari Tasya juga setuju. Mungkin dari Salma gimana? Dari aku pun setuju sih sama Shakira dan Raisa. Oke, buat skill yang kelima paling penting adalah critical thinking berarti. Selanjutnya di urutan ke-6 kira-kira apa sih skill yang paling pentingnya lagi? Berarti tinggal ada presentasi, networking, sama update and upgrade. Aku networking. Karena kita nggak mungkin kerja dalam satu departemen sendiri, terus pasti ada kerja sama yang lain ataupun mau sama perusahaan yang lain. Oke, dari Relisa selanjutnya itu networking, dari teman-teman yang lain gimana? Sama sih, aku setuju. Aku networking juga karena networking juga penting buat kita karena tadi kayak udah dibilang Relisa itu kita nggak mungkin kerja sendiri juga dan membutuhkan rekan-rekan yang lain gitu. Oke, berarti dari saya kira setuju kalau misalkan skill selanjutnya itu yang dibutuhkan oleh seorang komputer engineer adalah networking. Mungkin boleh ke Tasya atau Salman. Kalau dari aku sih setuju juga buat yang selanjutnya itu networking. Alasannya tadi aku setuju juga yang dari Relisa dan dari Tasya yang tadi di awal. Oke, berarti Tasya juga karena tadi yang bilang networking itu penting kelima tapi nggak dapet. Oke, karena sekarang ke-6 itu udah condong ke networking, berarti kita simpulkan bahwa skill yang ke-6 yang paling penting dimiliki oleh seorang computer engineer adalah networking. Tinggal ada 2 skill lagi nih. Tinggal ada presentasi dan terakhir update and upgrade. Mungkin dari teman-teman boleh berpendapat. Aku mau berpendapat deh. Kalau menurut aku sih update dan upgrade ya. Soalnya kalau presentasi itu kayaknya masih menjadi satu kesatuan sama komunikasi gitu. Oke, dari Salma setuju kalau misalkan selanjutnya itu update and upgrade. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Aku setuju sih sama. Soalnya sebagai teknik komputer yang saing dengan teknologi, kita harus update and update. Oke, sama Relisa udah setuju. Dari Tasya sama Shakira gimana? Dari aku juga setuju sama Salma sama Relisa. Oke, dari Tasya? Aku juga setuju dengan update dan upgrade untuk selanjutnya. Oke, berarti kita udah dapet 7 nih. Dan tadi ada sedikit bahasan bahwa presentasi itu udah satu kesatuan sama komunikasi. Nah, dari statement itu, apakah kita tetap perlu memasukkan presentasi ini sebagai skill yang penting atau kita hapuskan saja? Jadi teman-teman boleh. Boleh. Aku mau berpendapat sedikit sih. Kalau menurut aku presentasi termasuk ke komunikasi ya. Tadi kayak dibilang Salma juga. Jadi mungkin bisa dihapus aja sih presentasi ini dan bisa diulangin ke komunikasi. Kayak gitu. Oke. Dari Shakira juga setuju. Tadi juga Salma sedikit setuju tentang penghapusan presentasi ini. Mungkin dari Relisa sama Tasya bagaimana? Kalau dari aku setuju. Oke, mungkin terakhir Tasya. Dari aku juga setuju untuk dihapus, tapi bukan karena tidak penting, karena emang sudah masuk bagian lain. Oke,
Berarti kita udah dapat 7 skill berarti ya. Oke. Kira-kira dari teman-teman nih, teman-teman pembicara, ada lagi nggak nih? Mungkin kita maksimalin di satu terakhir kali ya. Jadi cukup 8 aja nih. Kira-kira terakhir ada lagi gak nih skill yang dibutuhin sama seorang computer engineer? Kalau dari aku mungkin banyak ya, karena skill-skill pun gak cuma itu-itu aja. Nah, kalau dari aku yang benar-benar paling penting dan paling diurutin dari awal yang udah tadi kita bahas. Oke, dari Relisa berarti belum ada. Dari teman-teman yang lain gimana nih? Kalau dari aku juga udah cukup sih segitu. Karena menurut aku itu udah mencakup hal-hal yang paling pentingnya gitu. Oke, dari Salma pun udah setuju. Dari Syakira, Tasya? Kalau dari saya, yang tadi sudah disebutin merupakan yang utama yang kita memerlukan, dan kalau misalnya kita berlanjut nanti akhirnya seperti bakal merupakan bagian dari yang utama tadi, seperti tadi presentasi. Oke. Boleh dari Syakira terakhir mungkin? Sama sih cukup dari skill-skill yang tadi disebutin juga udah, menurut aku itu udah paling penting itu bagi computer engineering. Jadi mungkin banyak skill-skill lainnya, tapi yang terpenting itu yang tadi udah disebutin sama teman-teman. Oke, dari Syakira pun nggak ada lagi. Oke, mungkin berarti kita udah sepakat nih. Ada 7 skill yang paling dibutuhin oleh seorang computer engineer. Yang pertama itu ada coding, kedua ada komunikasi, ketiga ada problem solving, keempat ada inovatif, kelima ada critical thinking, keenam ada networking, dan terakhir ada update and upgrade. Oke, berarti alhamdulillah kita udah dapat nih output dari bahasan yang mau kita cari, yaitu skill mana aja sih yang paling penting oleh bagi seorang computer engineer dan urutannya kayak gimana sih, dan itu juga udah dapat, tadi juga udah disebutkan juga. Karena sudah mencapai mufakat juga dan sudah ada kesepakatan, mungkin ini jadi akhir dari diskusi kali ini. Mungkin terima kasih buat teman-teman pembicara atas waktunya dan atas pendapat-pendapatnya. Mungkin apabila ada kekurangan dari saya pribadi, mohon dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.